Siapa di sini yang pernah melakukan gerakan mengunyah makanan? Sudah pasti dari kita semua pernah melakukan gerakan mengunyah makanan kan? Karena makan adalah kebutuhan dasar manusia dan kita semua perlu mengunyah terlebih dahulu dalam memproses makanan. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih, dalam melakukan gerakan mengunyah, sangat banyak struktur dalam tubuh kita yang berperan penting dan bekerja secara kompleks. Nah, kalau teman-teman pada belum tahu, mari kita bahas dan kenali anatomi dalam melakukan gerakan mengunyah. Before we begin to the discussion, let me introduce myself first. I'm Tesya Haragea, a nursing student from Brawijaya University. Nah, itu dia tadi gerakan mengunyah makanan. Udah pasti ya teman-teman semua pernah melakukan gerakan mengunyah, baik itu mengunyah makanan seperti kebab tadi, atau mengunyah permen, ataupun mengunyah makanan lainnya. Nah, pada video kali ini mari kita bahas anatomi dalam gerakan mengunyah. Yang pertama, kita akan membahas anatomi tulang yang terlibat. Tulang yang pertama terlibat adalah os mandibula, rahang bawah yang bergerak naik turun ketika kita mengunyah. Tulang yang kedua adalah os maxilla, rahang atas yang diam atau tidak bergerak. Semua gerakan rahang bawah akan terhubung dengan os temporal atau tulang di bagian samping kepala melalui sendi yang sangat unik banget. Ini adalah animasi dari os mandibula yang bisa bergerak naik turun atau juga bisa bergerak ke samping. Kemudian adalah os maxilla. Semua rahang bawah tersebut terhubung dengan os temporal. Nah, kita sudah membahas tulang apa saja yang terlibat dalam gerakan mengunyah. Kemudian kita akan membahas mengenai otot apa dan bagaimana gerakan otot saat mengunyah. Ada 4 otot utama yang mengatur gerakan mengunyah dan disebut juga dengan otot mastikasi. Otot yang pertama adalah musculus masseter. Yang kedua adalah musculus temporalis. Yang ketiga adalah musculus pterygoideus medialis. Yang keempat adalah musculus pterygoideus lateralis. Teman-teman pada penasaran kan gimana sih otot tersebut bergerak ketika kita mengunyah makanan? Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah ilustrasi dari gerakan mengunyah, di mana otot yang pertama adalah musculus temporalis, berasal dari pelipis ke rahang bawah yang akan membantu untuk menutup mulut. Kemudian, musculus masseter merupakan otot kuat di bagian pipi yang berfungsi untuk mengangkat rahang. Kemudian, kita masuk ke posisi yang lebih dalam untuk melihat musculus pterygoideus. Pertama, musculus pterygoideus medialis terletak di bagian dalam rahang yang berfungsi untuk mengangkat mandibula dari bawah ke atas, membantu kita menutup mulut saat mengunyah. Kita bisa bayangkan seperti dorongan dari dalam yang bantu rahang untuk naik. Kemudian, musculus pterygoideus lateralis berada di posisi yang lebih horizontal. Nah, otot ini punya fungsi yang sedikit berbeda. Dia membantu untuk menggeser rahang ke depan dan ke samping. Jadi, kalau kamu makan permen karet dan rahangmu bergerak menyamping, itu karena kerja dari otot ini. Itu dia tadi tulang dan otot yang terlibat dalam gerakan mengunyah. Ternyata kompleks banget ya dan sangat unik. Ternyata bukan cuma mulut kita yang bergerak, tapi juga ada tulang dan otot yang terlibat untuk menggerakkan mulut kita. Kemudian, apakah semuanya hanya sampai di situ saja? Ternyata tidak ya. Semua gerakan itu tadi terjadi di sendi yang namanya sendi temporomandibular atau TMJ. Sendi temporomandibular atau TMJ itu tadi merupakan sendi yang memungkinkan kita untuk membuka mulut, menutup mulut, lalu menggeser rahang ke samping dan ke belakang, atau juga menggeser rahang ke depan dan ke belakang.
Ini dia animasi dari TMJ. TMJ terletak tepat di depan telinga kita. Dia menggabungkan antara tulang mandibula dan juga tulang temporal. Sendi ini adalah sendi engsel dan geser, berarti sendi ini menggabungkan antara gerakan naik turun dan juga gerakan geser, samping, serta maju mundur. Gerakan ini memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal penting seperti mengunyah, berbicara, menguap, bahkan ketawa. Tanpa TMJ ini, kehidupan sehari-hari kita bakal sangat berbeda. Salah satu fitur unik dari TMJ ini adalah diskus artikularnya, yaitu struktur kecil yang lembut seperti bantalan yang terletak di antara mandibula dan tulang temporal. Yang diskus ini membantu menyerap benturan, mengurangi gesekan, dan memastikan gerakan yang mulus. Bisa dibayangkan seperti peredam kecut kecil bawaan untuk salah satu sendi yang paling sering digunakan dalam tubuh kita. Kemudian yang benar-benar luar biasa adalah rentang gerak yang sangat luas dari sendi TMJ. Selain membuka dan menutup mulut, TMJ juga memungkinkan gerakan lateral yaitu ke samping dan protrusi yaitu menggerakkan rahang ke depan. Itu dia pembahasan kita mengenai tulang, otot, dan sendi yang terlibat dalam gerakan mengunyah makanan. Teman-teman, jangan lupa untuk menggunakan kedua sisi rahang kalian, yaitu kanan dan kiri, ketika kalian mengunyah ya. Karena jika hanya menggunakan satu sisi secara terus-menerus, bisa jadi otot kita menjadi tidak seimbang. Aku harap dari pembahasan kita tadi, kita semua menjadi lebih kagum dengan tubuh kita sendiri. Dan jangan lupa untuk menggunakan kedua sisi ketika makan ya. Sampai jumpa.